Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asa. Saya berasal dari Prodi Ilmu Sejarah dengan NIM I1A119061 angkatan 19. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan perkembangan IPA menjadi berbagai disiplin ilmu. Perkembangan IPA. Dalam upaya mencari jawaban yang tepat dapat digunakan untuk menjelaskan fenomena alam, maka perlu dilakukan pengamatan atau penelitian yang terus-menerus. Untuk melakukan penelitian, maka diperlukan landasan pengetahuan atau teori yang sudah ada. Sebaliknya, berdasarkan data penelitian yang diperoleh, maka dimungkinkan mendapat jawaban atas pertanyaan maupun teori baru yang menjelaskan fenomena yang diteliti. Dengan demikian, inti dari perkembangan ilmu adalah penelitian yang dikelilingi oleh atau dilindungi oleh landasan-landasan ilmu. Landasan ilmu yang paling rendah staratannya dikenal sebagai hipotesis, yaitu berupa dugaan atau prediksi yang diambil berdasarkan pengetahuan atau teori yang sudah ada untuk menjawab masalah penelitian yang sedang dilakukan. Starata yang lebih tinggi adalah teori landasan ilmu yang telah teruji kebenarannya, namun demikian teori masih mungkin untuk dikoreksi dengan teori baru yang lebih tepat. Strata yang paling tinggi adalah hukum atau dalil, berasal dari teori yang telah diuji terus-menerus dan diketahui tidak ditemukan adanya kesalahan. Ilmu pengetahuan akan terus berkembang sejalan dengan sifat manusia yang tidak pernah merasa puas dengan apa yang sudah dipunyai atau diketahui. Berdasarkan hal tersebut, maka ilmu pengetahuan merupakan siklus ilmu yang tidak pernah terputus, bahkan akan semakin membesar dan meluas dengan penelitian sebagai intinya. Ilmu pengetahuan pada mulanya berkembang sangat lambat sebagai pada abad pertengahan abad 15 sampai 16. Pengembangan tersebut sedikit lebih pesat, terutama secara Kopernikus, yang kemudian diperkuat oleh Galileo berdasarkan penemuan mengubah konsep geosentris menjadi heliosentris, dan sekaligus mengubah kepercayaan penguasa dan agama pada saat ini. Penemuan ini sangat dimungkinkan karena berkembangnya alat bantu penelitian teropong bintang yang lebih baik. Periode ini dikenal sebagai pemula abad ilmu pengetahuan modern yang menetapkan suatu kebenaran berdasarkan induksi atau eksperimen. Perubahan konsep ilmu yang radikal ini juga mempengaruhi cara berpikir dan sekaligus memacu perkembangan ilmu sampai terjadinya revolusi industri pada abad ke-19. Perkembangan IPA sangat pesat terjadi setelah dikenalkannya konsep fisika kuantum dan relativitas pada awal abad ke-20. Konsep modern ini mempengaruhi konsep IPA keseluruhannya, sehingga dalam beberapa hal diperlukan revisi dan penyesuaian konsep ilmu pengetahuan ke arah pemikiran modern. Dengan demikian, reputasi konsep IPA yaitu IPA klasik yang telah bersifat mikroskopik dan modern yang bersifat mikroskopik secara umum. Sampai mendekati abad pertengahan, perkembangan ilmu pengetahuan belum begitu luas dan dalam, sehingga seorang yang mempunyai cara berpikir tajam dan kritis akan sangat mungkin dapat menguasai beberapa cabang ilmu sekaligus. Sebagai contoh adalah ahli pikir Yunani Pythagoras 500 sebelum Masehi, dikenal sebagai seorang astronom dan juga ahli matematika dan transmutasi unsur dasar dari kimia. Kopernikus 1473 sampai 1543 Masehi, dikenal sebagai ahli astronomi, matematika dan pengobatan setelah
itu perkembangan ilmu yang relatif pesat dan mendalam sehingga tidak memungkinkan lagi seseorang menguasai berbagai bidang dan ilmu dengan mendalam. Perkembangan ilmu yang terus-menerus dan begitu cepat, terutama mulai awal abad ke-20, menyebabkan klarifikasi ilmu berkembang ke arah disiplin ilmu yang lebih spesifik. Sebagai contoh, dalam disiplin ilmu kimia, maka telah terjadi pemfokusan menjadi berbagai subdisiplin ilmu kimia, antara lain kimia teoristik, kimia analisis, kimia anorganik, biokimia, kimia fisik, kimia organik. Contoh adalah subdisiplin organik, maka terdapat antara lain fokus ke arah kimia organik, sintesis, dan kimia bahan alam. Kimia bahan alam pun dapat berbagi lagi berdasarkan kelompok senyawa kimia. Berdasarkan pengembangan fokus ilmu tersebut menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan berkembang dengan pesatnya sehingga tidak memungkinkan lagi seseorang dapat menguasai ilmu dengan sempurna. Untuk dapat menguasai ilmu dengan baik, maka pada akhirnya seseorang ahli akan lebih memfokuskan atau menspesialisasikan dirinya dengan salah satu fokus disiplin ilmu tertentu. Dalam hal ini, perkembangan ilmu tidak hanya ke arah fokus disiplin ilmu saja, tetapi banyak ilmu baru yang bisa dibahas berdasarkan disiplin ilmu saja. Ilmu semacam ini disebut sebagai multidisiplin ilmu. Contoh ilmu multidisiplin yang paling populer adalah ilmu pengetahuan, ilmu lingkungan. Ilmu lingkungan dapat dilihat dari disiplin ilmu sosial maupun IPA. Pendekatan IPA pun dapat dilihat dari berbagai disiplin ilmu seperti kimia, fisika, biologi, hidrologi, geografi, pertanian, dan banyak lainnya. Perkembangan multidisiplin IPA pun cukup banyak dan beberapa ilmu multidisiplin saat ini berkembang dengan sangat pesat. Sebagai contoh adalah bioteknologi, rekayasa genetik, informatika, komputer, dan ilmu material. Perkembangan tersebut sangat mempengaruhi pola pandang dengan kehidupan sosial manusia saat ini. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.